Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 akan melakukan coaching supervisi akademik pada modul 2.3 demonstrasi konstekstual. Saya Sri Pepriani Tanjung dari UPTD SD Negeri Jombang 02 Ciputat. Dan saya Oktaviani Arumi dari UPTD SD Negeri Bambuapus 01. Dan saya Terima Hati dari UPTD SD Negeri Pondok Jagung Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Tri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Tri gimana hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Okta. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Febri, hari ini kita mau membahas tentang apa nih? Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu juga tahu nantinya tentang rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Okta sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Okta juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nantinya dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirtanya ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan nanti dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Ya, baik Ibu paham. Oke, sebelum dimulai untuk proses coachingnya nanti ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan ke Bu Okta. Kira-kira kompetensi coaching itu kan ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu Okta kembangkan nanti dalam proses coachingnya? Baik Ibu Tri. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Bagus itu ya. Kemudian apa kompetensi yang lebih spesifik nih nanti yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching? Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach, kemudian coach sendiri juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu Ibu. Ya, bagus itu Bu ya. Kemudian indikator apa nih, indikator ketercapaian sebagai tolak ukur yang ingin dituju Bu Okta nanti dalam proses percakapan? Baik, dari indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bagaimana saya dapat menerapkan coaching sesuai alur tirta secara runtut. Kemudian saya juga ingin menggali ide-ide dari coaching itu sendiri sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Gitu Ibu. Oke. Baik Bu Okta, silahkan bisa memulai percakapannya dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar ya, sesuai dengan indikator keberhasilan. Baik Ibu, terima kasih Bu Tri. Sama-sama Bu Okta. Saya ingin berbagi cerita dengan Bu Okta permasalahan yang saya hadapi di kelas saya tentang anak kelas 5 Ibu. Ada permasalahan apa nih, bisa Begini Bu, saya kan menemukan siswa saya yang pasif di kelas. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya.
Apa nih yang Bu Febri harapkan dari murid tersebut? Saya mengharapkan murid-murid saya aktif dalam pembelajaran dan berani mengemukakan pendapatnya, serta bertanya hal-hal yang belum dia pahami. Bagaimana perasaan Bu Febri nih melihat ada murid yang masih pasif ya, belum aktif Iya, di Ibu. kelas ya Bu Febri Iya, ya? Bu. Saya sangat khawatir, Bu, karena anak tersebut tidak merespon saat kita ngobrol. Jadi kan nggak ada timbal baliknya. Jadi saya tidak tahu anak itu paham atau tidak paham atau mengerti atau bagaimana kan. Jadi susah saya, Bu. Iya Bu Febri, saya memahami kekhawatiran Bu Febri. Menurut Bu Febri ini apa nih faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak aktif di kelas ya? Sepertinya sih dia, Bu, karena nggak paham dengan apa yang kita omongin. Mungkin juga dia untuk membaca hanya baca aja, tidak baca paham. Kalau menurut dari penilaian saya. Kira-kira apa yang sudah Bu Febri lakukan untuk membantu anak tersebut? Saya akan berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, supaya anak itu aktif, pengen tahu gitu, kenapa teman-teman saya pada maju semua, kenapa saya enggak. Jadi biar membangun rasa percaya diri si anak ini, biar dia ikut aktif dengan teman-teman. Ada lagi kira-kira Bu Febri rencana yang akan Bu Febri lakukan? Ada sih, Bu, ya, rencana yang akan saya lakukan. Saya akan mengundang orang tuanya dan membicarakan perilaku anak ini di kelas, bagaimana dia di kelas, bagaimana dia belajar, dan minta tolong juga kepada orang tuanya agar di rumah juga lebih diajarin kalau diajak komunikasi itu anaknya harus nyahut, kalau kita tanya dia harus bisa bilang iya atau tidak, begitu, Bu. Wah, bagus sekali nih rencananya Bu Febri nih. Kira-kira kapan Bu Febri akan memulai rencana tersebut? Sesegera mungkin, Bu, mungkin bisa besok gitu, Bu. Lebih cepat lebih Iya, baik ya Bu biar Febri anaknya ya. nggak ketinggalan pelajaran, Bu. Baik, tadi saya juga dengar nih Bu Febri juga melakukan pendampingan ya? Iya, Ibu. Pendampingan, kira-kira kapan nih waktu yang tepat Bu Febri untuk melakukan pendampingan? Untuk sementara ini sih bisanya setelah pulang sekolah, Bu, atau enggak pagi sebelum masuk pelajaran. Baik Bu Febri, rencana Bu Febri ini bagus sekali. Bagaimana menurut Bu Febri ini untuk mengukur tingkat keberhasilan dari rencana Bu Febri? Untuk mengukur tingkat keberhasilannya, saya melihat dari sikap si anak, Bu, ada perubahan atau enggak. Dan kemudian saat saya tegur atau saya saat ajak ngobrol, ada timbal baliknya. Nah, nanti kalau kita ajak ngobrol, ada jawabannya, berarti itu anak ada peningkatan. Begitu, Bu. Iya, Bu Febri, dari yang sudah kita sama-sama utarakan ini, percakapan ini, apakah Bu Febri sudah punya gambaran dari strategi yang Bu Febri akan lakukan? Ya, Ibu, saya sudah memiliki gambaran. Nanti bagaimana dengan anaknya? Baik, Bu Febri nih, apa perasaan Bu Febri nih setelah kita melakukan percakapan tadi? Ya, senang, Ibu, kan karena saya sudah bisa bercerita masalah saya ke Ibu. Dan dengan sendirinya saya mencari solusi sendiri jadinya. Iya, Alhamdulillah, Ibu. saya Terima juga kasih senang atas nih bantuannya. bisa sharing sama Bu Febri juga Iya. banyak masukan. Kita Iya, Bu. mudah-mudahan dari percakapan ini kita membawa manfaat buat bersama ya Bu Febri Iya. ya. Iya, Terima kasih Bu alhamdulillah. Febri. Makasih, Bu Okta. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Okta. Tadi saya sudah mengamati nih proses dari percakapan Ibu dengan Koci. Nah, terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu nih pada Ibu. Apa yang sudah dilakukan tadi saat coaching dan indikator keberhasilannya?
Untuk proses coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya, saya sudah lakukan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik, bagus sekali itu Bu. Benar, terbukti tadi di catatan saya Bu Okta ketika ngobrol itu merasa setara ya, tidak ada perbedaan strata sama coachingnya. Kemudian Bu Okta juga sudah melakukan prinsip proses kreatif tadi ya, di mana Ibu Okta sudah berusaha menggali kreativitas dari coaching sehingga coaching dapat mengeluarkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Serta Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari si coachingnya tadi. Nah, kemudian menurut catatan saya nih Bu Okta juga sudah menerapkan percakapan sesuai alur Tirta ya. Alhamdulillah sudah baik semuanya. Alhamdulillah. Semoga nantinya bisa berdampak bagus ya Bu ya untuk Ibu ke depannya. Baik Ibu, terima kasih juga tadi sudah memberikan masukan dan arahannya buat saya. Baik, sama-sama Ibu. Sekian ya, Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Okta. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, sebelum Bu Febri melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bu Febri itu tahu tentang rubrik penilaian yang menjadi acuan bagi saya. Jadi saya harapkan dalam proses percakapan coaching Bu Febri nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bu Febri sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, dan juga berharap nanti Bu Febri itu proses percakapannya jangan lupa menerapkan alur Tirta ya Bu Febri ya. Iya Bu. Yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Bu Febri. Bagaimana Bu Febri, sudah paham? Iya Bu, insya Allah paham. Jadi sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya sampaikan. Jadi apa nih kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bu Febri kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif, juga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Febri, kemudian kompetensi yang spesifik. Apa kompetensi spesifik yang ingin Bu Febri kembangkan dalam coaching nanti? Begini Bu, kalau yang lebih spesifiknya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coaching dan saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan beliau. Baik Bu Febri, silahkan bisa memulai percakapan coaching dengan coachingnya ya. Saya Iya, Bu. berharap nanti proses percakapannya bisa berjalan lancar ya Bu Febri ya. Baik Bu. Sesuai dengan indikator keberhasilan. Terima Iya. kasih Bu Febri, Baik, silahkan. Bu. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Febri. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Febri apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Alhamdulillah. Oh iya Bu, kali ini kita mau membahas tentang apa ya Bu? Begini Bu, saya mau berbagi cerita aja sama Bu Febri nih. Iya.
tentang permasalahan di kelas saya, Bu. Iya, baik Bu Tri. Mari kita bahas bersama ya. Iya, Bu, mari. Begini, Bu. Ya. Saya tuh memiliki satu murid, hanya satu murid yang terlalu aktif gitu ya. Iya. Dia tuh seringkali mengganggu teman-temannya ketika KBM kelas. Iya. Apa yang Ibu harapkan dari murid Ibu itu? Saya sih berharap murid saya itu mau mengikuti pembelajaran dengan tertib tentunya, tidak mengganggu teman-temannya begitu, Bu. Oh gitu, keinginan yang mulia ya Bu ya. Sebagai guru tentu sangat menginginkan muridnya tertib dan aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Bu Tri ketika menemukan murid yang usil? Sebetulnya saya merasa kasihan juga, khawatir juga ya Bu terhadap Iya. murid saya tersebut. Iya, Saya berpikir kalau murid saya ini mungkin ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi mungkin ya di Iya, rumahnya bisa jadi, atau di Bu. sekolah. Iya Bu, saya juga bisa merasakan yang Bu Tri rasakan. Menurut Bu Tri, faktor apa yang menyebabkan murid tersebut melakukan hal seperti itu? Eh, saya berpikir kalau murid saya ini memang memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi ya Bu, mungkin faktor dari orang tuanya di rumah begitu ya, yang terlalu memanjakan anak atau yang bagaimana gitu Bu. Iya Bu. Apa Bu Tri sudah maksud saya apa yang sudah Bu Tri lakukan di kelas setelah mengetahui hal ini? Hal pertama yang saya lakukan selalu mengingatkannya Bu. Iya, baik. Ketika anak itu melanggar, kita kan punya kesepakatan kelas. Iya, betul. Sudah membuat kesepakatan. Ketika si anak ini melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kita, itu saya selalu mengingatkannya. Namun sepertinya kurang efektif ya Bu, karena murid tersebut sering kali mengulangi melakukan Kesalahan hal yang sama ya. Iya. Kira-kira kalau anaknya seperti itu, apa yang Bu Tri lakukan untuk membantu anak tersebut tidak mengulangi hal yang sama? Iya Bu, saya sih sebenarnya sudah berkomunikasi juga dengan orang tuanya melalui pesan WhatsApp Bu. Iya. Namun sepertinya respon dari orang tuanya tuh kurang. Oh gitu. Mereka tuh seolah-olah tidak percaya kalau anaknya itu seperti itu, karena mungkin di rumahnya tidak begitu. Iya, gitu, karena Bu. mungkin ya ada rasa takut juga sama orang tua kali ya, Bu, Iya ya. mungkin begitu Bu. Jadi di sekolah dia merasa bebas. Jadi sama ibu kurang menurut ya. Ada lagi Bu yang akan ibu lakukan? Nanti sepertinya saya berpikir saya ingin membuat bukti yang konkret Bu. Ya. Sebetulnya sebelumnya itu saya sudah membuat jurnal di agenda guru, Iya. agenda milik saya. Tapi saya pernah lakukan memanggil orang tuanya. Saya menunjukkan bahwa di catatan-catatan saya itu ada kejadian-kejadian yang memang anaknya itu seperti itu, namun tidak ada perubahan gitu Bu. Kayaknya saya mau buat bukti yang lebih real lagi gitu. Sepertinya itu nanti saya akan membuat rekaman kayaknya Bu. Saya rekam, kemudian nanti saya akan memberitahukan ke orang tuanya. Bagus sekali rencana Bu Tri ya Bu. Kapan kira-kira yang ibu mulai merencanakan hal tersebut? Secepatnya ya Bu, insya Allah besok Iya. saya akan mulai. Bagaimana ibu akan mengukur tingkat keberhasilan dari rencana yang ibu susun itu? Saya dapat mengukur tingkat keberhasilannya nanti mungkin dengan melihat perubahan dari sikapnya di kelas dulu Bu. Iya. Jadi yang mungkin intensitasnya dari sering menjadi kadang-kadang Jarang, gitu ya, menjadi jarang. Kemudian anak ini lebih fokus dalam belajarnya dan tidak mengganggu temannya lagi. Iya.
Bagaimana Putri? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Sudah, Bu? Alhamdulillah. Baik Bu, saya rasa Putri sudah memahami dan memberitahu hasilnya nanti ya Bu ya. Siap, Ibu. Nah, Ya. Putri, kira-kira adakah pihak lain yang dapat membantu Ibu melaksanakan strategi ini? Ada, Bu. Ya. Nanti saya akan meminta tolong pada rekan guru bidang studi ya, Ya. untuk mungkin melakukan hal yang sama dengan saya ketika pas pelajaran guru bidang. Ya. Mereka membuat rekaman ketika anak itu melakukan hal tersebut. Saya rasa ini akan menambah bukti yang lebih kuat karena nggak hanya saya sendiri yang menemukan. Baik Putri, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Ya Bu Febri, sama-sama Bu. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Febri, Ya Bu. tadi saya sudah mengamati nih proses percakapan coaching dengan Coach Bu Febri. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Febri. Apa yang sudah dilakukan Bu Febri saat coaching dan bagaimana indikator ketercapaiannya? Untuk proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali Bu Febri. Jadi yang Ibu sampaikan ini sudah tepat, terbukti dari Ibu Febri ketika melakukan percakapan dengan Coach itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian tadi Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu Febri sudah berusaha menggali kreativitas dari Coach, sehingga Coach dapat mengeluarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga Bu Febri juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot nih, agar memaksimalkan potensi Coach. Kemudian Bu Febri ini menurut catatan saya, Ibu juga sudah menerapkan percakapan sesuai alur Tirta. Iya, alhamdulillah sudah baik Bu. Semuanya Bu Febri. Ya, Bu, terima kasih Bu. Semoga nanti manfaatnya ada dampak ke depannya lebih baik lagi. Ya, makasih banyak Ibu. Baik Bu Febri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mulai. Halo Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Febri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Tri? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu Febri? Alhamdulillah sehat juga Putri. Alhamdulillah. Gini Bu, sebelum kegiatan coachingnya kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu juga tahu tentang rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap Ibu nanti dalam proses percakapan itu Ibu melakukan coaching, jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati coaching Ibu dengan coach ya. Bagaimana? Bisa dipahami Bu Putri? Bisa Bu Febri? Iya. Sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan.
Putri, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu, yaitu mendengarkan aktif, juga menggunakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Selanjutnya, apa kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching? Bisa menggali potensi dari coaching atau dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan beliau? Untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, Ya. supaya saya bisa menggali potensi dan coaching juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Iya. Untuk indikatornya, Putri, indikator keberhasilan yang ingin Ibu tuju itu kira-kira apa? Kalau untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, pertama nanti dalam saya menerapkan alur Tirta itu secara runtut, kemudian saya juga bisa mampu untuk menggali ide-ide dari coaching sendiri, Ya. agar coaching saya itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Ya, baik, Bu. Kalau begitu silahkan mulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan. Amin. Terima kasih, Ya, Bu Putri. Febri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Okta. Waalaikumsalam, Bu Tri. Apa kabar, Bu Okta, hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Tri. Oke, baik. Apa sih yang bisa saya bantu hari ini, Bu Okta? Begini nih, Bu Tri Juga. nih, saya punya permasalahan di kelas. Ada anak saya yang belum bisa membaca. Jadi tugasnya di kelas itu tidak selesai. Kemudian nih, anak tersebut sering sedih, Bu Tri, karena tertinggal pelajaran dengan temannya. Oh gitu ya. Bu Okta ngajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 2. Jadi gini nih, Bu Tri, menurut saya kemampuan membaca itu kan sangat penting ya, sebagai fondasi atau dasar agar kegiatan belajar di kelas itu berjalan dengan lancar. Ya, benar sekali itu, Bu Okta ya. Saya juga sependapat nih, karena membaca itu merupakan kunci ya dari setiap pembelajaran. Agar pembelajaran kita di kelas itu berjalan dengan lancar ya tentunya. Nah, apa sih yang sudah Bu Okta lakukan untuk meningkatkan literasi di kelas Ibu? Jadi Bu Tri, di kelas saya itu membiasakan anak-anak itu untuk membaca secara bergantian. Kemudian juga sesi berikutnya terkadang itu membaca bersama lantang gitu ya. Kemudian setelah selesai dengan tugasnya, biasanya untuk menunggu teman lainnya menyelesaikan tugas, itu anak-anak diperbolehkan untuk membaca buku cerita di pojok buku bacaan. Jadi itu agar kelas menjadi tetap tertib gitu ya, anak-anak tidak bercanda. Kemudian untuk menyemangati mereka juga, itu saya buatkan jurnal membaca. Jadi nanti ditempel gitu ya, kertas kecil, sticky note gitu, saya tempel di dinding pojok literasi gitu ya. Iya, bagus sekali itu Bu Okta yang sudah Bu Okta lakukan ya. Kemudian apa sih yang Ibu Okta harapkan dari anak-anak tersebut atau dari anak tersebut? Nah, tadi itu yang sudah saya lakukan, tapi ternyata masih ada siswa yang saya temukan itu belum bisa membaca dan paham apa yang ia baca. Jadi saya harapkan itu dia bisa membaca dan paham serta bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jadi dia tuh nggak sedih lagi gitu loh, tertinggal pelajaran dengan temannya. Jadi apa yang akan Ibu Okta lakukan nantinya nih untuk membantu anak tersebut? Jadi begini rencana saya, Bu Tri. Jadi saya pertama itu akan mengundang orang tua untuk membicarakan tentang perkembangan anak tersebut.
dan meminta kerjasama dan saling membimbing saya di sekolah, begitu juga orang tua di rumah. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca si anak tersebut dan anak tersebut jadi suka membaca gitu, senang membaca. Oke, baik. Kemudian kira-kira ada lagi nggak nih yang akan Bu Okta lakukan selain itu? Selain mengundang orang tua, saya juga akan melakukan pendampingan individu terhadap anak yang belum bisa membaca. Jadi rencana saya tuh nanti sebelum masuk sekolah tuh, kebetulan saya kan sekolahnya siang ya, jadi sebelum masuk koordinasi dengan orang tua untuk mengantarkan anak tersebut lebih awal. Ya, jadi saya bisa melakukan pendampingan tersebut untuk berlatih membaca. Wah, bagus sekali itu rencananya Bu Okta. Kira-kira kapan Bu Okta akan mulai rencana tersebut ya? Secepatnya Bu, insya Allah besok saya akan membuat undangan. Kemudian esok harinya lagi saya akan melakukan pertemuan dengan orang tua. Kemudian melakukan pendampingan tadi. Bagus. Bagaimana Bu Okta? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran nih dari obrolan yang kita lakukan kali ini untuk membantu anak Bu Okta? Sudah dapat gambarannya ya? Ya. Maksudnya untuk bagaimana strateginya nih nanti yang akan Ibu Okta lakukan. Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih nih, saya udah punya gambaran ya, untuk apa yang akan saya lakukan dan rencana ke depannya. Doain ya Bu, mudah-mudahan nih. Amin, semoga lancar. Lancar ya Bu Okta. Baiklah Bu Okta, saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini. Semoga nanti implementasi dari rencana Bu Okta tadi dapat berjalan lancar dan beritahu saya nanti hasilnya ya. Baik Bu. Oke. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Tri ya. Iya. Terima baik, kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bagaimana Putri tadi? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Febri. Iya, baik Bu. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan indikator pencapaiannya? Dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kalau untuk kompetensi yang sudah saya lakukan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Bu. Benar itu Bu ya. Terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari Koci sehingga Koci dapat mengeluarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Serta Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memaksimalkan potensi dari Koci. Kemudian menurut catatan saya, Ibu juga sudah menerapkan sesuai alur tirta. Alhamdulillah semuanya sudah baik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Tri ya. Terima kasih Bu Febri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.